air itu banyak di sekitar kita ya. Jika kalian haus, kalian pasti mencari air minum ya. Air minum adalah benda cair. Nah, sifat-sifatnya seperti apa ya benda cair ini? Nah, pengen tahu lebih banyak? Ayo kita melihat air di dalam gelas. Nah, air di dalam gelas itu mengikuti tempatnya ya, mengikuti wadahnya. Kemudian air dalam botol, bentuknya seperti botol. Air di dalam mangkok akan terlihat seperti mangkok juga. Jadi, sifat benda cair itu adalah menempati ruang ya, menempati ruang. Jadi benda itu mengikuti wadahnya, bentuknya mengikuti wadahnya ya. Meskipun bentuknya berubah-ubah, jadi sifat air itu volume atau ukuran benda cair itu tetap ya. Jika dipindahkan dari botol ke gelas, volumenya akan tetap ya. Nah, anak-anak, permukaan benda cair juga selalu datar ya. Benda cair jika dicampur dengan benda lainnya akan terbentuk campuran. Air tambah sirup, terus air tambah susu, ya itu akan memiliki sifat campurannya merata ya. Tapi kalau kalian mencampur air dan minyak itu sifat campurannya tidak merata ya. Nah, campuran juga misalkan air dengan oli itu juga tidak akan merata ya. Nah, anak-anak, kalau sifat cairan yang bersifat kental itu contohnya seperti apa? Ada kecap ya, ada oli ya. Tapi kalau cairan yang bersifat encer seperti air dan minyak kayu putih. Nah, anak-anak, itu tadi ya sifat-sifat benda cair. Jadi benda cair itu biasanya mengikuti ruang atau wadahnya ya, seperti itu. Anak-anak, kita lanjut yuk ke contoh-contoh benda gas ya sekarang, dan sifat-sifat benda gas ya. Seperti yang sudah dipaparkan waktu lalu, kalau gas yang biasa ada di sekitar kita, misalkan gas yang ada di dalam ban ya, ban kendaraan. Suatu hari ban motor ibu kempes. Nah, itu berarti ada udara yang keluar ya di dalam ban tersebut. Jadi terasa berat motornya ya. Kalau bannya terisi dengan gas, itu bergeraknya, memutarnya lebih ringan ya. Sama halnya dengan benda gas pada bola ya. Bola basket itu bisa memantul karena di dalamnya ada gas, ada udara ya. Jadi lebih bisa bergerak ringan ya, memantul-mantul seperti itu. Nah, ada juga benda gas seperti uap air ya, uap air, kemudian asap. Nah, itu juga bisa dilihat kalau itu ya. Tapi kalau benda gas yang tidak bisa dilihat, misalkan udara untuk kita bernapas ya. Nah, hanya kita bisa merasakannya ya, udara pegunungan terasa segar seperti itu. Nah, bagaimana dengan bila mencium udara gas LPG? Nah, itu kan baunya khas ya anak-anak. Jadi anak-anak harus lebih berhati-hati kalau tercium bau LPG, maka khawatir ada kebakaran, harus lebih waspada lagi. Nah, anak-anak, untuk sifat benda gas itu tadi udah jelas ya, kalau benda gas itu mengikuti ruangannya. Misalkan kalau gas pada bola berarti dia membentuk bola. Kalau benda gas pada balon berarti bentuknya seperti balon ya. Kalau benda gas itu ada pada tabung berarti mengikuti tabung ya. Kalau benda gasnya itu berbentuk bulat, maka bentuknya bulat. Jadi mengikuti ruang-ruangnya ya. Jadi bentuknya itu tidak tetap ya, sama seperti air, bentuknya tidak tetap tapi berubah-ubah. Nah, kemudian sifat gas yang lain adalah ukuran untuk volume benda gas itu berubah ya. Volumenya juga, kalau botol
di botol dengan di tabung itu tentu saja volume gasnya berbeda-beda ya. Di dalam ruang kamar volume gasnya berbeda dengan volume gas yang ada di ruang yang lain yang lebih besar mungkin ya. Nah, anak-anak, jika kalian menggunakan LPG itu harus dengan hati-hati ya, harus dengan sesuai aturan, harus dengan aturan yang benar ya. Anak-anak harus memastikan bahwa gas LPG itu terpasang regulatornya dengan aman ya. Kemudian selangnya juga harus bersih dan terjaga, terawat dengan bersih ya, dengan baik. Jika sudah memakai juga harus dimatikan agar tidak boros ya. Oh iya, anak-anak harus bersifat hemat ya. Bersikap hidup sederhana itu memang identik dengan hemat ya, tapi artinya bukan pelit ya. Jadi artinya itu tidak boros. Nah, karena sifat sederhana itu, bersikap hidup sederhana itu termasuk cara hidup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak juga harus hidup dengan rukun dengan kakak adiknya dan bergotong royong, membantu kakak adiknya di rumah ya, membantu orang tua. Anak-anak juga harus membantu atau menyumbang orang-orang yang terkena bencana ya. Caranya mungkin anak-anak menyisihkan sebagian harta atau uangnya ya untuk menyumbang, misalkan anak-anak yang lain yang tidak bisa belajar seperti kalian dengan baik ya di rumah. Banyak sekali anak-anak yang tidak bisa mengikuti BDR ya, mengikuti pembelajaran jarak jauh ini karena keterbatasan ya. Anak-anak juga harus memiliki rasa kasihan ya, memiliki rasa sayang kepada orang lain seperti itu. Nah, anak-anak, jika kalian memiliki harta berlebih, misalkan kalian memiliki beras ya untuk disumbang, anak-anak juga cara menimbangnya menggunakan apa? Yo, menggunakan timbangan ya. Banyak sekali jenis-jenis timbangan. Ada timbangan untuk badan, timbangan untuk mengukur timbangan untuk mengukur perhiasan, ada untuk timbangan beras ya. Misalkan kalian juga boleh menyumbangkan beras ke fakir miskin misalkan ya, ditimbang dulu pakai timbangan. Jadi kegunaan timbangan itu untuk mengukur massa. Massa itu adalah berat pada suatu benda ya, bisa ditimbang seperti itu. Nah, anak-anak juga harus tahu timbangan badan ya, berat badannya berapa, terus berapa juga tingginya. Nah, anak-anak bisa mengukur itu semua menggunakan ukuran ya. Nah, anak-anak juga bisa mengukur buah-buahan dengan timbangan seperti itu ya. Anak-anak, satuan untuk mengukur massa biasanya kilogram ya. Terdapat kesetaraan kilogram ke dalam gram ya. Kalau 1 kilogram itu sama dengan banyaknya 1000 gram ya. Nah, timbangannya juga beda. Kalau untuk gram, timbangan gram itu misalkan untuk mengukur emas ya. Ada berapa, misalkan cincin ditimbang itu ada mungkin 5 gram seperti itu ya. Tapi kalau untuk beras pakai timbangannya kilogram.